Cek di tes di connect. Halo, oke. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali pemirsa. Saat ini kita kembali ke lokasi tongkonan nih penonton di Diri, Kelurahan Diri, Kabupaten Toraja Utara. Saat ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan keluarga almarhumah Maria Suru yang saat ini akan dilaksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Nelupu di tongkonan ni penonton atau nelupu guys ya, di Kelurahan Diri. Saat ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan di lokasi tongkonan. Nelupu ya, nelupu rupanya. Ketik. Nelupu ya. Itu ya. Rambut. Yang tuh, itu ya rambut. Harus memastikan. Jopan, bagaimana kabar? Yang punya Buraki sebagian ini datang di Diri. Yang punya Buraki sebagian. Tidak membawa kaki patung. Jopan. Bukan di siapa dengan aku Jopan. Bite ya, udah kilalay natin Jopan nih. Jopan. Kita udah kilalay natin Jopan na pemirsa. Yang punya Buraki sebagian. Ini yang punya kakinya Tuhan Yesus sebelah. Ember pilih itu. Iya. Dari harus pilih sama Ember. Oke, kita menantikan kebaktian yang akan segera dimulai dan saat ini sudah dipersiapkan petugas liturgis sudah mempersiapkan diri untuk memimpin kebaktian saat ini. Selamat makaren lako kita masolasang. Salam. Sia salamat sitamu lamte inan kamasusan atu totemo. Lagi pogau tu ibadah aparokwalang atu totemo. Apa dulu na jometo ikuang ada. Ta si para apa masolasang na tamaripi dulu orang ta si isa na madatu te kami nombang tula topogau alo totemo. Dolo na jomito kikua torro mekatadekan lako majelis gereja jemaat rantai baik Bapak Pendeta Ketua DPK Sasi sia sisola majelis gereja jemaat rantai baik Pendeta sia torro mekatadekan lako torro parenta lantai tondok lampung adoren sisola kita atau demo sia lako itu toruan ambek toruan indo sia suruh masalah nasang kurang pom adoren kalau demo lagi naraka mestiman kan lako to baru si solamin tu anak ampo
siap itu keluarga masusta lante inan to kumua may mo pamita pasakka penanta mas kolanasan na lata tu pegau tu ibadah mak parokwalam. Nah ya tu susunan acara tu lata pegau yang mau tu pembukaan tu marasan mau dipakengka nama penduan yang mau tu ibadah tu lana pimpin majelis gereja jemaat rantai baik dengan pelayan firman ketua BPK Sasi dengan hormat kami sebut namanya Bapak Pendeta Benyamin Belo Parangan MTH. Kemudian acara yang ketiga yaitu ungkapan hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Jovan. Dan acara yang keempat yaitu istirahat jamuan kasih. Dalam jamuan kasih ini kami mohon kesediaan Pendeta Yeti Sule MTH untuk memimpin kita nanti dalam doa dan kemudian acara penutup. Bapak Ibu yang kami hormati serta keluarga, kita akan melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Kepada majelis jemaat rantai baik yang akan mengambil bagian dipersilakan. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Jemaat Tuhan dan segala segenap keluarga, sebagai saudara seiman, kita hadir dalam pelataran rumah duka ini, menyapa dan menghibur keluarga atas meninggalnya orang tua yang terkasih, almarhumah Maria Suru. Mari datanglah kepada Tuhan, Sang Sumber hidup, kekuatan dan penghiburan. Ya Allah, Engkaulah aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita menyanyi dari kumpulan duka kelam.
kasih Nenek Mary laki-laki, seluruh anak-anak dan rumpun keluarga. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Litani mengenai realita manusia diucapkan bersama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita menyanyi firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, duka saat sedang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka hangatlah jiwaku. Dipersilakan PWGT Jemaat Rantai untuk menyampaikan puji-pujian.
Paris ya susah,
besar Mary, keluarga saudara-saudara saya, keluarga dari Nenek Nando, Nenek Aldo, Nenek Ratu, Bapak Randy, keluarga Bapak Tri, saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kita menghadapi duka cita yang dalam ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Inang kipatongan mati kalemi o puang semua kamu puang nate atau matuang ki Mary itu sudah memati kalemi. Kami duka tetombi o puang kamu nampui kami. Bu tutu kamamaliran dio penangki laun tingayu te agan kamasusangki belana inde nene ki pakaboro indo ki pakaboro sitampe kan ya beto puang tanpa bela kan te kami taumi laun pasipatui apa ramat konanna lanti agan katuan mi paturong kami yang betul ki mamali dalam bahasa kanan mi opuang laun perangi anamali mi opuang yate kada yate menjadi kada matanding kada kabatar laku kami solanasan kami anggi malin tontong kapua kaparanuan ki mati kali kuasai itu kami telah makada-kada opuang kuasai kan solanasan kan tu laun perangi anamali nompuang yang dikalami namun nalainan yukaleki pantan sinjan sakit dipataru dalam katuan maka kada pokoknya bulan masih kalau pergi kami lain sana pun kipung Yesus kiram mati kalimi. Haleluya, amin. Dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang pada itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan suatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Apa ini prosesi pemakaman nih bosku. Johan keren, oke, terima kasih. Hermin, selamat petang di mana? Di Diri, Sukacita bagi saya Raja Utara. pada saat ini ketika diberi kesempatan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan bagi segenap keluarga secara khusus Mary pada saat ini. Suatu hari saya datang jalan-jalan, kebetulan ada tamu kita dari Jerman, Hans,
siswa dari Jerman yang sangat peduli kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan dia lagi sementara dalam penelitian bersama ibunya. Bapak bukan ini itu pilih ujung langsung memalik menulis ini. Ayo kita naik ke atas. Di sini saya berjumpa dengan orang tua kekasih yang rupanya saya juga selama ini malam pertama nasi rangkut si tamu melot ini. Ternyata beliau ini adalah sosok seorang yang sangat mencintai firman Tuhan. Orang tua kekasih kita adalah seorang majelis gereja yang cukup lama, hampir 50 tahun lah. 50 tahun. Itu mudah-mudahan anak-anak dan cucu-cucu tahu sejarah itu. Beliau dulu pada masa-masanya adalah masa yang betul-betul tidak semua orang bisa memberi diri untuk memberitakan Injil. Saya masih mendapatkan beberapa tokoh di gereja Toraja. Bapak itu teman pertama-pertama gereja kami di Toraja. Jadi kata Jumei itu Tosarani dulu tadi tangga ini dalam benua. Tadi tangga. Tapi puji syukur kepada Tuhan perkembangan iman yang membebaskan, yang memerdekakan kita untuk percaya kepada Kristus. Jadi kita Toraja temo jauh semakin lebih nyaman. Tinggal kita apakah kita mau menerima berita sukacita ini atau tidak. Jadi pas banding nih, kita mengadakan perbandingan bara susi. Agangka tetaman mau kasaranian kita di Toraja dengan sebelumnya. Ya kini sangat tujuh Mei kini sangat dikua kurang apa itu tahu kini kau dimasalahkan deh. Ya kita tuh tahu karolian teman dua warna kan itu. Di siapa kira-kira teman-teman? Dari pasti masih dapat ini lah teman-teman. Oh, mengambil pak. Dua teman kan itu. Betapa susahnya orang dulu. Nah dibanding kita sekarang. Kita semakin banyak jumlahnya, tambah mudah mungkin. Nah semakin kurang ini kan itu kenan. Tapi anak-anak kita sekarang ini biasa pokok ketir-tir pokok. Nah anak-anak sekolah minggu sekarang biasa setengah mati mungkin pakai dibayar minuman orang kumandi. Anak-anak sekolah minggu itu nanti dibujuk-bujuk, makan dulu nak. Nanti kita bapak belikan kau ini. Artinya apa? Memang sudah cukup banyak. Berkat itu besar. Terlihat disaksikan oleh kita sendiri. Firman Tuhan untuk terus menyala dalam kehidupan kita bersama-sama, menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama, itu nyata. Nyata dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau kita mengadakan perbandingan dengan kisah-kisah pada masa lampau. Namun dalam perubahan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan sejarah gereja juga berluka tantangan. Nukwa bekunina nemeri, nukwa mangan apa pendeta atau matutu namale memberitakan Injil. Apa budak luka pada tong kabiri kikiloki beritakan Injil. Kuka sama. Nang budak tong tempor itu katongan. Sekarang ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tantangan kita dalam memberitakan Injil semakin berkembang. Kayak tuh usaha-usahanya Tolino di mana rusak di negara yang kita cintai bersama-sama. Generasi kita sekarang ini, tadi saya ada di Pangli. Di Pangli di sana saya melihat anak-anak kita bikin pondok-pondoknya di sana itu. Kue pesan lalu nanti anak-anak generasi muda yang bersemangat untuk membuat pondok. Saya senang sekali melihatnya. Tapi mudah-mudahan Pak, tantangan yang akan bisa muncul dari anak-anak kita ini.
Budak duka tu tema tu panggung-panggung yang bisa mengajak mereka supaya rusak. Sila ko budak untuk lebih enak tu tema malam tu butuh tidur. Banyak. Tidur di situ sampai banyak yang minum. Ya saya kadang-kala itu kasihan muntir ke ya ke mulai itu lebih enak tu tema mau menghormati itu tua itu gejala-gejala hati-hati kita di situ. Kalau anak-anak itu sudah tidak menghormati orang tuanya lagi, si tamu teman-teman na cuy kimbang untuk teman-teman hati-hati kau itu. Artinya tidak menutup kemungkinan mereka juga korban. Ada banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Saya bersyukur kepada Tuhan, sanemerin dede. Saya berkunjung, luar biasa tuh caranya. Bisa juga mimposara, suisi tuh pokoknya tahu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya hormat laku teman-teman Emery, laku majelis gereja, jemaat Rantai Baik di sini, betul-betul sehati kami untuk mempertahankan kekudusan dalam sebuah upacara kita. Budiawan acara apa ini? Ya hari ini pakililingi kaseda. Ibadah penghiburan. Acara-acara ya di kaseda. Batonan aku mau dipamainkan. Atas kedukaan. Sebelumnya gereja mula-mula itu tempat ibadah itu hanya di bait Allah saja, di tempat-tempat rumah ibadah saja. Tapi kenapa kita sekarang ini yang betul jangka di mimbar ini mimbar ini mestinya adalah mimbar di gereja. Tapi kalau nanti kau dikuat ada karena kidongki gereja, di pokoknya dia minta tongkonan, di palele minta mimbar jomai, betul ya tu gereja tu temo jong Rantai Baik sain dete, minta di gereja ke tongkonan ini tu temo te. Jadi umpuli-puli bakal habis sana pengotua. Karena kita menyadari persis, tak sadar itu kalian umat Tuhan itu adalah Allah yang kita tempati untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan serani mungkin, tapi mengapa Bapak Pendeta serani mungkin itu Timote? Nah, mudah Bapak terlalu masalah terjadi. Ini juga sebagai bukti kepada kita semua yang berdosa selaku Timote. Bukti kepada kita adanya pertengkaran dalam keluarga, adanya masalah di dalam keluarga yang menjadi bukti untuk menatoma dosa bukti. Banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi bersama-sama saja karena upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan maut itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan itu adalah penderitaan. Penderitaan. Biasa manga begitu kalau tir-tir dengan dua anak ta. Oh nah, kita siapa bini sing, kita siapa budak mau sing tadi bini nah. Tapi siapa nasib penuhnya di kuah, nah apakah boro-boro begitu nah. Tetap ada saja dosa yang muncul dari dirinya. Tak ada puas. Udah terlalu itu biasa kian butir kukona, alia biada kena oto, mirlong mo banuna, wah mana siapa ndak asingana, utang-utang kian kuku apa penyebab nanti tahu itu, nalia mau dikambiana kena oto, nalia mau banua, mirlong mo tukatuana, oh mana siapa asingana, itu karena dosa. Nah dosa ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan akan menciptakan keluhan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada duri dalam daging. Paulus betul-betul dalam penghayatannya memang waktu ya ada surat Paulus ke surayat itu jemaat di Korintus itu lagi tidak bagus hubungannya dengan Paulus. Yaitu jemaat budak keluhan itu Paulus. Jemaat menyerang Paulus dengan keras. Susi bangsa punya atau sangat na Emery no napa maka na papindeta mana nang kabarkan Injil na bulu ka patok kamiri na barkan susi. Na situ kan dalam budar to kabar kita Emery sapa.
Mata kamu di kalung tadi karena ada pengatua. Saya Bu Pendeta, saya juga. Bayangkan kita keliling pergi memberitakan Injil. Harapan kita semua nasi pakaboro kita, tapi karena dosa lah yang menyebabkan hal itu kebencian. Dan kebencian ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan membuat tubuh kita ini terasa lelah. Mata kaki. Yang mesti zaman-zaman itu mesti mengasah mesti pasan mesti bisikan diri siapa? Laku itu keluarga PDT. Sarane Mary, Nenek Nando, Nenek Aldo, Nenek Ratu, Bapak Randy, Bapak Tri sekeluarga. Magasa mo kami. Magasa mo kami. Di sikadiri pa ito, tabo magasa. Papali ki. Malay na kapit Indo, Nene, napakaboro sa manasaki. Ya ribat ko lang natin si Rambuto Demote, din lupa na siya ang karambero. Kasi pakaramero. Waktu yang paling indah bagi kita semua. Kuris maka lamang pemotuan, napasirampun ki pomoto Demote, natambay ki papata, Neneka ni Mary, kumua hindi kami anakku, hindi kami ampoku. Latang pogomo, te penghormatan terakhir talaga tenene tapakaboro sa masaki. Nendo yang masanana Nenek Mary toki si pakaboro. Apapun yang datang dibawa dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini, tidak perlu kita jadikan sebuah kesombongan. Untuk apa? Apakah kita sudah sombong ke? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tuhan akan menolak persembahan itu. Tuhan akan menolak persembahan. Karena ini adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Betapa indahnya seorang kakak kalau bisa mengampuni ayahnya. Sini Pak saya, dia menjadi masani kita kasih tamu waktu tamu. Jadi kakakku dia di Afrika. Dia tu pemandaran betul. Dia sama ni di Afrika. Dia sama puros-puros atau apa. Ini ketemu sudah. Yang kami lalu desa ada di sama ni di Afrika. Tante. Itu jauh lebih indah itu. Enak itu hidup itu kalau begitu. Beban yang begitu ringan menjadi ringan ketika kita berat. Beban yang begitu berat menjadi ringan kalau kita lakukan dengan penuh kasih sayang. Amin. Tapi semakin berat jadinya kalau sama kasar-kasar nama tu ke imam itu sengki bang, gara-gara seng. Ya kan dia tu sengki kan biasa dari kata itu sengki. Sengki bang itu gara-gara seng. Seng. Dari awalnya seng nama baru, akhirnya menjadi sengki. Ya kan. Apa? Yang ini kepala dan berarti komisi ini bisa komisi kamu ini ya kan itu hidup itu membuatnya. Tapi Paulus betul-betul nama salingan itu dikapalnya Paulus yang mengatakan. Makanya dia betapa rindu Paulus di sini untuk mendapatkan kebaya baru, tempat yang baru, rindu kepada sorga. Karena nanti betul ke jemaat Korintus, si sengkepang itu jemaat Korintus apa segala macam. Aduh, itu berdampak tidak bagus dalam kehidupan kita. Dan ternyata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yakin komunitas kita Timote. Komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan, di mana ada kasih, ke sana Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Lantas, Inang Buddha beki tunasama duka Paulus indete kumua banyak orang yang dalam hidupnya itu percaya karena melihat bukti piana tiru. Ano apa tuh ngke tanti susi pindah tuh lan murid na pagyeso. Pindah. Thomas. Iya itu Thomas.
Maria Magdalena sudah memberitakan kepada murid-murid, tuamu sudah dipukul Yesus, bangkitmu. Malah dikatakan Maria Magdalena memberitakan nih, murid-murid juga tidak langsung percaya, tidak. Murid-murid mendengar tetapi tidak langsung percaya, langsung Tuhan datang kepadanya. Setelah murid-murid 10 orang itu sama Thomas tadi waktu penampakan pertama kepada murid-murid, kemudian juga tidak ada Yudas Iskariot, berarti 10 martoro. Dari 10 orang itu ketika Yesus datang memberitakan bahwa inilah aku, damai sejahtera bagimu, mapatongan itu 10 murid-murid ya tu rampan tenarampan tu Thomas, kami Thomas oh tak kelom patongan nih sebelum aku melihat. Kutiro langsung itu jaraknya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. 10 tahun pakilali itu Thomas, itu jaraknya. Itu berada sampai 8 hari. Karena hari ke-8 lagi selanjutnya baru kemudian Yesus sendiri datang kepada Thomas. Berarti lamanya itu, bayangkan nih, dari Maria Magdalena sudah memberikan keterangan, udah pabengan pakai keterangan 10 murid-murid, mereka juga tidak percaya. Ya, hati-hati dengan orang yang tidak suka percaya. Orang yang tidak suka percaya itu biasanya kena penyakit paranoid. Paranoid itu biasanya itu penyakit selalu curiga. Nami kakak nana curigai. Nami adi nana curigai. Denor kan dalam pakawaro na toyo tuh. Masa sih sekian lamanya kalian saling mencintai selama ini? Kau pikir lalemi, kau termasuk dia. Berkutangan siapa kau tomato kuin anemer kau pira kami tu teh kakam kau teh sulu kau teh tomato. No kami 5 apa pendeta. Mengkilala kami dalam masa kecil Tommy Bitti. Kami malar kota Uma. Nami batik kan biasa dibagi 2 batik. Itu torai itu juga nami batik kenapa? Nama bagi 2 kalau kau adina. Kosik le yo kosik. Dikan itu kosik tu? Iya dikan di kosik oh. Pengkilala itu ah. Pengkilala siapa kota na bisa ni Aldo tontolor kota Uma. Oh, ahli apa itu batik lain beda dibagi 2. Nah ya makasih kita sekarang sudah banyak berkat dari Tuhan. Jangan nih gara-gara masalah kecil saja, masalah sepele itu mau merusak hubungan kita. Saya yakin dan percaya kena lebih siapa lana pakare kita mate tomatuan yang meribain itu teh secara iman masih bisa secara iman, tapi itu penghayatan iman lain. Tapi secara logika kita dari kota itu betul membarak kita susi nenek. Bicara kita kisah kami itu anak bisa ampun. Oh paling dia katakan no, saya nggak mau. Tak mau itu. Tak mau kisah kami itu anak bisa ampun. Saya tidak mau. Saya tahu bahwa aku ini hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Ya kisah itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Memang kita akan disempurnakan nanti. Kita akan disempurnakan di dalam Kristus. Apa yang nenek kekasih kita, Nenek Mary ini adalah orang rajin ke gereja. Begitu teh Mary perempuan. Apalagi kata Nenek Mary mana nama majelis gereja. Nah, itu. Orang mau masuk majelis gereja itu saya yakin itu orang mau rindu untuk keselamatan. Dan saya yakin dia sudah pegang janji Kristus. Tapi bagi kita semua anak-anak, cucu, apa yang dilakukan oleh orang tua kita ini kita contoh. Di atas syarat. Karena ada waktunya nanti kita akan kembali juga kepada Bapa di surga. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya malah tapi itu kata ya deh, kata Kristus, janji Kristus ini kepada nenek Mary kita yang kita cintai bersama-sama. Dia sudah berada dalam taman Kristus. Aman mo ya, kita beratotemo nanti kumah masih solasa kira-kira jangan gara-gara pengaruh dunia di situ, gara-gara masalah-masalah dunia ini kita tinggalkan Kristus. Tidak ada keselamatan di luar dari Kristus, tidak ada. Tidak ada. Akulah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Itu firman Tuhan itu.
Kristus itulah satu-satunya keselamatan dan hidup. Karena Kristus itu, jadi kapan itu perlu tanda soal nasak ke mudah total tanda artinya tuh Yesus itu artinya Tuhanlah penolong. Yesus itu artinya Tuhanlah penolong. Jadi ketika kita berdoa kita katakan di dalam nama Yesus, maka kita katakan Tuhan di dalam nama Tuhanlah penolong. Yang betul berarti itu tahu Papa aku seluruh Indeme selaku Afrika berarti juga mari taruh aku sama ada Kristus sebagai penolong. Amin. Dengan demikian sekali lagi jangan kamu keluarga ditaklukkan oleh kebencian. Noming basusi korosan di titik jome jangan katakan tidak. Saya harus tetap sayang kepada kakak saya harus tetap sayang kepada adik saya sampai tuntas dengan baik pemakaman penghormatan kita kepada orang tua kekasih kita ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita tunduk sejenak. Kita pamisa painanta. Inang mamaliki tulan pakaborona puang. Mamaliki lawan rasakan dongan ni tu kasendian saya lapor. Tapatongan solanasang ki kumuyati nini tapakaboro lan muyarian na buang. Lan muya kamana-mana. Latananungan tu nene Mary perempuan tata tangaran lampuang tapong Yesu kumuan nampara muya dan dina. Nampara muya itu dan dina lampung Yesu kumuala tuo saya lakona. Demikian saat teduh kita. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat pundi kasih. Dan setelah selesai nanti disilakan solo dari Pendeta Sule MTH dari Jemaat Philadelphia Citra Daya. Kita angkat pujian Bila Duka Menerpa. Cari Yesus Tuhanmu
kasih kesempatan ini. Lagu ini merupakan doa. Saya mewakili majelis dan seluruh jemaat yang ada di Klasis Makassar Timur, Philadelphia, Citradaya. Karena saya tidak bisa mengikuti rangkaian acara esok-esok hari sampai selesai, saya hanya menitipkan doa lewat pujian. Karena sebentar 7:30 saya harus pulang. Jadi nama saya Pendeta Esther Yeti Sumbuk Suluh.
khusus untuk suara hati anak-anak dan cucu dari almarhumah Nenek Mary dan yang saya sebut Nenek Johan. kasih Bu Kakak Eti. Saya kaget karena baru tahu ternyata beliau ini adalah kakak kami dari STT Intim. Jadi tadi seandainya saya tahu itu lagunya, saya mau dampingi beliau untuk menjadi duet.
kasih Kak. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoakan dengan sekeluarga, dengan Nando sekeluarga, dengan Aldo sekeluarga, dengan Raju sekeluarga, Bapak Jovan sekeluarga, Bapak Tri sekeluarga. Baik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, bahwa hidup kami di muka bumi di sini tidak hanya sampai di sini. Ada tempat yang jauh lebih indah. Di sana sudah tidak ada lagi tangisan. Di sana sudah tidak ada lagi kebencian. Di sana sudah tidak ada lagi dendam. Di sana sudah tidak ada lagi kelaparan dan berbagai macam penderitaan di muka bumi di sini. Tetapi yang ada di sana adalah sukacita, yang ada di sana adalah kedamaian. Sangat dirindukan hamba-Mu Rasul Paulus. Dan itu kami yakini dan percaya juga itu dirindukan oleh orang tua kekasih kami dan dari perempuan. Dan kami yakin dan percaya beliau aman di dalam tangan Tuhan. Itulah yang membuat kami bersama-sama merenungkan pada saat ini bahwa orang tua kekasih kami dari laki-laki tidak akan berduka cita seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang tua kekasih kami ini tetap punya pengharapan yang sejati, bahwa ada waktu yang tepat di mana Tuhan akan mempertemukan nanti orang tua kekasih kami ini. Mereka akan satu keluarga di dalam Allah. Kami mendukung dalam doa selama acara di sini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai segenap keluarga, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berada dalam cinta kasih sayang Tuhan. Kami sangat mencintai orang tua kekasih kami dan dari laki-laki, memberikan dukungan kepadanya, memberikan semangat kepadanya. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga besar, Nenek Nando juga, Nenek Aldo, Nenek Ratu, Bapak Jovan sekeluarga, Bapak Tri sekeluarga, mereka akan hidup dalam kedamaian bersama dengan Tuhan. Kami akan berduka di dalam Tuhan, dan kami akan menghayati betapa Tuhan dalam melakukan kebaikan melalui orang tua kekasih kami di Mary. Sehingga apa yang kami persembahkan untuk Tuhan pada saat ini, sungguh-sungguh kami melakukan di dalam iman kepada-Mu. Kami tidak akan saling mencela satu dengan yang lain. Apapun yang datang diberikan oleh kakak kami, itu kami syukuri di dalam Tuhan. Apa yang diberikan oleh adik kami syukuri. Apa yang diberikan oleh cucu dalam keluarga di sini, semuanya kami syukuri. Karena kami yakin dan percaya ketika kami bertemu dalam cinta Tuhan, maka keagungan Tuhan semakin nyata di tempat kami di sini. Dan iman kami boleh bertumbuh sepanjang kami menghayati penghayatan upacara penghormatan kami terhadap orang tua kekasih kami pada saat ini, yang kami lakukan di dalam nama Tuhan sendiri. Terima kasih atas kesejukan firman-Mu. Terima kasih atas kehadiran majelis gereja Jemaat Rantai Baik. Terima kasih atas kehadiran pengurus-pengurus OEG. Terima kasih atas kehadiran hamba-hamba dari Makassar yang juga menyampaikan puji-pujian penghiburan, tiru penghiburan bagi segenap keluarga dan bagi kami semua. Kami yakin dan percaya semuanya itu boleh menjadi pertumbuhan iman kami. Kami akan semakin bertumbuh dalam cinta Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati orang tua kekasih kami dan Mary laki-laki. Berikan kesehatan yang baik sepanjang upacara di sini ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan dengan baik. Bahkan
semua keluarga. Ketika mereka nantinya kembali ke tempat tugas masing-masing, Engkau mau tetap menyatukan mereka dalam cinta kasih Kristus, dan namamu terus diagungkan oleh keluarga besar di Mary. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami, dengarkan kami yang datang bermohon kepadamu di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan sang penyelamat hidup kami dan juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari penjara. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mary yang kekasih, Nenek Nando, Nenek Haldo, Nenek Ratu, Papa Jovan, Papa Tri sekeluarga, sekali lagi tetaplah kuat menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa Allah sumber penghiburan sejati bagi segenap rumpun keluarga dan segenap jemaat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu penutup tak ku tahu kan hari esok.
teriakan renyah. Oh tiada ku gelisah, karena masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini karena Tuhan yang pegang. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.